Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Faqad fazal muttaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Bersama yang berbahagia, alhamdulillah Allah telah berikan berbagai macam nikmat yang kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Oleh karena itu, bila kita bersyukur, mendekatkan diri kepadanya, meningkatkan kepatuhan kita kepadanya, insya Allah dan pasti Dia akan menambah nikmat kepada kita. Mudah-mudahan sholawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita, idola kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan suri tauladan dan bimbingan-bimbingan sehingga kita mengerti tentang ajaran Islam. Pemirsa yang berbahagia, semua orang tentu menginginkan badan sehat, senang, bahagia, senang dan tenang. Tetapi suatu saat kita sakit. Menurut Ibnu Sina, sakit tidak melulu disebabkan oleh lemahnya fisik, tetapi juga kondisi kejiwaan yang lemah. Nah, oleh karena itu, ketika sakit, perbuatan apa yang kita lakukan? Hati kita menjadi gelisah karena dikejar dosa mungkin. Kemudian kita jatuh sakit atau memikir sesuatu yang tidak baik. Ibnul Qayyim Al-Jauzi membagi 3 jenis hati. Yang pertama, qalbun mayit, hati yang mati. Hati ini tidak mau menerima apa-apa, tidak mau menerima perintah. Perintah tidak dilaksanakan, larangan diterjang. Hatinya siapa? Orang kafir. Karena itu ditutup oleh Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Karena hatinya mati, pendengarannya mati, artinya tidak berfungsi, termasuk penglihatannya juga tidak berfungsi. Akhirnya bagi mereka azab yang besar, yang dahsyat. Ini orang-orang kafir. Karena itu ini gambaran orang-orang kafir, perilaku orang kafir yang tidak boleh kita lakukan. Yang kedua, qalbun marid, hati yang sakit. Ada iman, ada cahaya, tetapi kadang-kadang redup. Nah, ini gambaran hatinya orang-orang munafik. Dia beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari kiamat, tetapi buktinya tidak ada. Ada cahaya itu tapi tidak dipakai. Itu munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dia mengatakan iman kepada Allah, kepada hari kiamat, tetapi dia sebetulnya tidak beriman karena tidak melakukan bukti-bukti keimanan. Yang ketiga, qalbun salim, hati yang sehat, hatinya orang iman,
Orang iman patuh, orang iman yang selalu taat kepada Allah, orang iman yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Ini hatinya akan sehat. Tapi bila mengaku iman tetapi tidak mendekatkan diri kepada Allah, tidak mendekatkan diri kepadanya setiap saat, tidak ada kepatuhan, tidak melaksanakan perintahnya, maka imannya itu tidak ada bukti. Karena itu iman, ilmu dan amal. Nah, sebetulnya orang-orang yang beriman hatinya sehat, sehingga ini sekaligus koreksi agar ketika kita melakukan sholat, kita berpikir, saya ini orang yang beriman, telah melakukan sholat, kenapa hati saya seperti ini? Banyak suudzon orang lain, banyak iri orang lain, banyak dengki orang lain. Ini kita pikirkan, insya Allah lama-lama kita akan menyadari. Dan mari kita lihat tip agar kita sehat. Kita ketahui apa yang pernah disampaikan oleh Ibnu Sina atau Avicenna menurut orang Barat. Ada 3 hal yang kita ketahui. Yang pertama adalah gelisah itu separuh penyakit. Mengapa gelisah? Gelisah karena banyak melakukan dosa. Jadi orang yang berdosa itu sebetulnya gelisah. Kegelisahan yang dirasakan, yang dialami orang-orang yang berdosa itu sama dengan menanam bibit penyakit dalam dirinya. Artinya akan mudah terserang penyakit. Yang kedua, ketenangan adalah separuh obat. Artinya apa? Jika kita tenang, lah ketenangan orang yang beriman itu hanya satu. Karena ingat Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, tenang hati mereka dengan mengingat Allah. Ingat-ingat, dengan mengingat Allah, hati dapat tenang. Jadi orang iman itu jika mau mengingat Allah di mana saja berada, dia timbang-timbang, dia berpikir sebelum berbuat, maka betul-betul akan mendapatkan ketenangan hidupnya. Jika ia sakit, maka kesembuhan itu lebih besar, atau peluang kesembuhan lebih besar karena dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang harus kita camkan yang pernah dikatakan oleh Ibnu Sina, dan sabar itu langkah kesembuhan. Jadi ketika kita sakit jasmani, kita ingat kepada Allah, kita sabar berusaha untuk mencari jalan bagaimana sembuh, itu nantinya penyakit atau kesehatan kita akan pulih, kesehatan kita akan semakin baik. Nah, mudah-mudahan kita semuanya dengan pertolongan Allah, mohon pertolongan Allah, dengan sabar dan sholat, pasti peluang untuk sembuh itu sangat besar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Semoga dengan memohon pertolongan kepada Allah ketika kita sakit, kemudian kita sabar dan tetap mengingat Allah, insya Allah kita dibersamai oleh Allah. Dibersamai maknanya kita akan ditolong, dilindungi, dan diberi petunjuk. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kesehatan kita semakin prima, semakin bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.